kembali lagi dalam forum perubahan dan transparansi publik ya. Kali ini kita akan membahas yang sedang panas ya, karena terkait pilkada serentak ya, terutama pilkada daerah khusus Jakarta yang semakin panas ya. Apakah kemudian akan ya hanya ada calon tunggal melawan kota kosong, atau calon tunggal dukungan partai politik dengan calon independen yang saat ini sedang dilakukan verifikasi faktual tahap kedua, karena beberapa kali verifikasi administrasi juga sempat gagal, kemudian diulang lagi berhasil, kemudian dilanjutkan ke verifikasi faktual, yakni pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jalur independen, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Ya. Dan kemungkinan jika kedua calon dari independen ini lolos, maka tidak akan melawan kota kosong. Namun selama ini calon independen ya terkhusus di Jakarta itu sangat dalam sejarahnya tidak pernah meraup suara yang signifikan dalam pilkada ya. Ya, ini terkait koalisi Indonesia Maju ya, yang kemudian khususnya di pilkada gubernur Jawa Barat, di mana kemudian Partai Golkar ya akhirnya merelakan ya kursi cawagup kursi calon gubernur Ridwan Kamil diberikan kepada Kang Deddy Mulyadi atau Demul ya, yang dulu merupakan mantan kader Golkar yang sudah menyeberang menjadi kader Gerindra ya. Dan untuk cawagupnya sudah ditentukan dari kader Golkar, namun belum diumumkan siapa namanya. Dan ini menjadikan Kang Emil atau Ridwan Kamil otomatis melanggeng menuju pilkada daerah khusus Jakarta, dengan kemudian ada wacana Kim Plus ya, koalisi Indonesia Maju dan Plus ya. Plus ini maksudnya partai-partai di luar Kim ya, seperti Nasdem, PKB, PKS, bahkan PDIP. Kita tahu di DPRD daerah khusus Jakarta ada 10 partai yang punya kursi parlemen, yakni partai-partai yang saat ini duduk di parlemen DPR RI ya, di mana P3 punya satu kursi, kemudian PSI juga punya kurang lebih 8 kursi. Jadi semua partai di DPRD daerah khusus Jakarta hasil pileg ya, pilkada pemilihan legislatif DPRD tahun 2024, tidak ada satu partai politik pun yang bisa mengajukan calon gubernur dan wakil gubernur sendiri. Karena syarat minimal mengajukan calon gubernur dan wakil gubernur adalah 22 kursi. Sedangkan kursi tertinggi yang didapatkan oleh PKS hanya berjumlah 18 kursi. Artinya tidak ada satupun yang bisa mengajukan calon tersendiri. Ya, nah ini juga cukup mengejutkan ya. Apakah dari upaya Kim Plus ini akan menjegal langkah seorang Anies Baswedan untuk maju kembali dalam kontestasi Pilgub daerah khusus Jakarta, atau seperti apa, nanti akan kita bahas bersama ya tokoh senior ya, Abuya Mikdad Ali. Assalamualaikum Abuya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja Abuya ini. Ya, jadi eh, kali ini Koalisi Indonesia Maju khususnya ya di Jawa Barat dan DKI daerah khusus Jakarta itu apa namanya kompak ya, tidak ada perbedaan pandangan. Berbeda ketika di Provinsi Banten ya, di mana kemudian akhirnya Golkar harus terseok-seok untuk memajukan Airin Rahmidiani hingga harus berkoalisi dengan PDIP, dengan kemudian apa namanya eh, dicalonkan ya, dipasangkan dengan Ade Sumardi, yakni ketua DPD PDIP Banten ya. Sedangkan 8 parpol lainnya itu kompak mendukung Andra Soni dan Dimyati Natakusuma ya. Keduanya merupakan Andra Soni merupakan ketua DPD Gerindra Banten, dan kemudian Dimyati Natakusuma merupakan kader PKS. Nah, jadi 8 partai politik itu kompak ya. Ini agak unik ya, di mana ya walaupun akhirnya kalau kita lihat di Banten khususnya itu ya, baik Airin maupun kemudian Andra Soni keduanya bagian dari Kim ya, dari Partai Koalisi Indonesia Maju. Tapi yang menarik ini adalah Jakarta ya. Bahkan ada skenario uh, Ridwan Kamil akan melawan kota kosong ya. Itu nanti jika
tadi ya calon dengan catatan calon independen itu tidak lolos verifikasi faktual. Namun ya tadi kalaupun lolos verifikasi faktual untuk calon independen memenangkan kontestasi di pilkada itu amat sulit ya karena dalam sejarah kayaknya saya belum buka ya tapi kayaknya dalam sejarah sangat jarang ya calon independen itu kemudian memenangkan kontestasi pilkada ya. Ya, ini tanggapannya gimana Bu Yani terkait kemudian panas dingin Kim ya di Jawa Barat dan Jakarta. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du masyaallahu kan wa ma lam yasa lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah itu pasti terjadi dan apa yang tidak pernah dikehendaki oleh Allah itu tidak akan pernah terjadi. Iwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Menarik perbincangan kita malam hari ini berkaitan dengan dinamika perpolitikan tanah air yang tadi oleh Bung Khairuddin sudah disampaikan. Dinamikanya yang sangat dinamis adalah eh, Jakarta dan Jawa Barat. Ya kalau apa namanya, kalau Jawa Timur tidak terlalu dinamis karena mungkin PKB ini akan bergandeng tangan dengan PDIP untuk melawan petahana yang ada di Jawa Timur. Konon katanya seperti itu. Tapi wafillah rahimani rahimakumullah, ya memang rumit ketika kita menganalisa perpolitikan di negeri ini ketika masih ada sisa-sisa kekuatan Jokowi ya yang dalam hal ini segera akan lengser. Jadi kenapa kemudian Jakarta dan Jawa Barat ini menjadi seperti itu? Karena memang ada kekuatan Jokowi ya dan tentu ada kekuatan Gerindra yang pada pemilu kali ini memang leading dibanding partai-partai nasionalis yang lain. Jadi kita sebagai rakyat, sebagai bangsa ini harus banyak berdoa. Ya. Kalau menurut saya harus banyak berdoa karena Rasulullah SAW mengajarkan doanya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami fid dunya di dalam dunia ini hasanah, kebaikan. Sepertinya dunia kita tidak baik-baik saja hari ini. Khususnya kehidupan perpolitikan kita di Indonesia ini hari-hari ini sedang tidak baik-baik saja. Ketika kemudian bagaimana kita menyaksikan liberalisasi yang sangat merajalela di negeri ini. Eksploitasi yang juga tadi baca berita ya ternyata gubernur di dalam sidang gubernur Maluku Utara itu yaitu Kahyang dengan Bobi Nasution itu sepertinya tersangkut. Ya. Kemudian konon katanya kita ini kan sebagai negara faktanya kita ini adalah penguasa negeri ini adalah negara koloni dan keluarga. Ya. Kemudian beberapa hari yang lalu ya Presiden Jokowi itu meminta maaf. Ya.
tentu konteks karena minta maaf ini kan ada dua kesadaran, ada dua hal. Karena memang kesadaran ada karena memang ada kesadaran atas peristiwa-peristiwa yang ia jalani ketika memimpin negeri ini, dia kemudian sadar dan minta maaf. Tapi sepertinya tidak. Eh, Permintaan maaf Jokowi ya dalam banyak hal termasuk cawe-cawenya dalam pilkada, menurut saya ini hanyalah lip service belaka karena memang Jokowi ini memang terkenal the king of lip service ya. Jadi sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Itu sudah biasa bagi Jokowi. Kemudian ya muncul di Tempo ada nawa dosa bukan nawa cita yang disampaikan oleh wartawan senior mantan Tapol Bambang Sulistiomo, yaitu menyebutkan ada 18 dosa Jokowi yang perlu dikritisi, dan ini kenapa ini perlu saya sampaikan karena ini juga akan berlanjut kepada pemerintahan berikutnya, yaitu pemerintahan eh, Prabowo Gibran ya, akan berlanjut kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Maka ayol ihbar rahimani wa rahimakumullah ya, sebagaimana dalam kampanye Jokowi tidak ada yang namanya janji IKN. Tiba-tiba kemudian menggerus ya APBN itu ribuan triliun sehingga rakyatnya menjadi sengsara dan miskin sebagaimana yang kita saksikan sekarang ini. Kemudian di era Jokowi ini ya kroni-kroninya anaknya itu di branding terus untuk bagaimana menjadi gubernur. Ini yang kita saksikan apa namanya hari-hari ini ya berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi, membranding ya, bagaimana kemudian Kaisang, bagaimana kemudian Bobby ya. Tapi subhanallah saya nggak habis pikir kepada saudara partai Islam saudara kita kok ya, mengusung Bobby apa nama utara ya, memang branding dari Bobby ini memang sangat dasar dan tahana ya Edi Rahmayadi. Kemudian dalam kampanye ribu, faktanya dolar sudah di atas 16.000 hari ini. Kemudian apa-apa sudah dijual ya, sudah dijual apa namanya dalam Nawadosa itu eh, pelabuhan dijual, airport dijual, tol dijual ya kepada asing dan asing. Sehingga ya termasuk kereta cepat itu konon katanya itu sudah bukan milik kita. Jakarta Bandung itu bukan milik kita tapi itu sungguhnya milik Cina karena kita harus bayar utang ke Cina itu ya puluhan tahun. Maka iwafillah rahimani rahimakumullah, ini gambaran bagaimana hari ini kita menyaksikan perpolitikan di negeri ini sangat-sangat kotor ya. Ya termasuk iwafillah rahimani wa rahimakumullah yang kemudian tadi disampaikan oleh Bung Khairuddin berkaitan dengan pilkada. Jadi sebagaimana pemberitaan di Tempo ya, pemberitaan Kang Kang siapa? Kang Emil ini melawan kota kosong ya, maka semuanya harus dikebiri termasuk PKS dalam hal ini. Ada berita yang sangat dahsyat hari ini bahwasannya Saihu Presiden PKS ya Pak Saihu ini digadang-gadang untuk menjadi wakil Ridwan Kamil ya, Ridwan Kamil untuk melanggeng di apa namanya di pilkada
DKI, kalau masih DKI ya, karena masih DKI kan, ada khusus ibu kota ini masih belum berganti Jakarta saja. Maka kalau ini kemudian dipenuhi oleh PKS, wassalam dah. Politik Islam dalam hal ini yang diwakili oleh PKS sudah wassalam, karena PKB yang sama-sama apa namanya, sama-sama berbasis masa Islam, konon katanya juga segera akan merapat ke kubu Gerindra dalam hal ini, ke Kim Plus. Ya, yang belum kita dengar jawaban itu ketika disampaikan kepada PDIP, ya PDIP untuk diajak ikut bergabung ke Kim Plus. Sepertinya hari ini belum kita dengar pemberitaannya. Wallahu alam, apakah kemudian negeri ini ya akan apa namanya, akan tidak ada perlawanan dari partai-partai itu, hanya nanti akan mengerucut kepada satu kebijakan, tidak ada yang namanya oposisi. Ya, wallahu alam bisawab, ya. Tapi intinya hari ini kita saksikan di beberapa tayangan channel itu bagaimana kemudian memperkirakan bahwasanya Ridwan Kamil ini OTW Jakarta kan gitu. Berita yang banyak kita saksikan, Ridwan Kamil sedang OTW ke Jakarta. Ya, dalam artian apa? Ini adalah sebuah realitas dan rasionalitas. Dianggapnya seperti itu. Nah, kalau sudah demikian, pasti ya, karena memang Nasdem dalam hal ini sebagai pengusung Anies di Pilpres kemarin, kayaknya sudah juga masuk angin, ya, akan sudah masuk angin dan akan ya ogah-ogahan untuk menjadikan Anies ini dan tidak ingin memaksimalkan Anies di Pilkada Jakarta ini. Maka akan terjadi kompromi-kompromi politik antara realitas politik dan tentu dengan bagaimana eh, apa namanya, semboyan dari politik itu tidak ada kawan yang abadi, tidak ada musuh yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Jadi wallahu a'lam bishawab, kita tunggu dalam beberapa hari ini apakah kemudian Anies Baswedan ini akan mempunyai kendaraan, walaupun dengan apa namanya, dengan Sohibul Iman, kader dan mantan presiden PKS, ya, apakah kemudian akan apa namanya terus melaju untuk menuju Pilkada Jakarta? Ya kalau kemudian PKB sudah ogah, Nasdem sudah ogah, kan tinggal satu-satunya dengan PDI. PDI tentu tidak akan mau kalau wakilnya juga dari PKS, Sohibul Iman. Ya berita yang kita baca, yang bisa kita simpulkan 2-3 hari ini ya seperti itu, Bung Khairuddin. Wallahu a'lam bishawab.